Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat. Dan kali ini saya akan mereview sebuah alat bantu dengar dengan harga yang cukup murah dengan merek Cybersonic. Oke, sebelum kita review lebih mendalam kelebihan dan kekurangannya, mari kita lihat dulu dari boxnya. Ini tulisannya apa aja? Bagian belakang dulu. Ini ternyata tulisannya full pakai bahasa Inggris ya. Oke, terus bagian sampingnya kayak gini. Itu ada kelebihannya ya, super sensitif, gain control, maksudnya bisa dikontrol, low consumption berarti baterainya nyirit, terus kondensor mikrofon. Terus bagian depannya juga kayak gitu, ada beberapa kelebihannya tertulis di sini. Mari kita baca sama-sama ya. Amplify sound up to 40 decibel, maksudnya dia bisa meningkatkan suara di sekitar Anda itu sampai 40 decibel. Terus weight less than 10 grams, maksudnya dia ringan, kurang dari 10 gram, nanti kita timbang apakah benar. Juga ada 6 volume level, berarti tingkat volumenya bisa diatur sampai 6. Adjust to either ear, maksudnya dia bisa digunakan baik di kanan maupun kiri. Soalnya biasanya orang beli alat bantu dengar ini nggak dua ya, jadi salah satu telinga aja. Terus complete 8 piece set, maksudnya di dalam satu kemasan ini nanti ada 8 piece. Oke, mari kita buka aja biar teman-teman bisa tahu dalamnya seperti apa lebih jelasnya kayak gitu ya. Oke, kalau membuka saya sarankan jangan dari bagian atas ini, soalnya biasanya nanti robek bagian sininya. Jadi buka saja dari bagian bawah. Oke. Nah, jadi ininya lubang ya ternyata, bukan kaca atau plastik. Kita singkirkan dulu boxnya. Setelah itu, di dalamnya kayak gini. Ya, ini ada tempat kotaknya sekalian, jadi bisa ditutup kayak gini. Oke. Yap. Nah, kayak gini. Rapat juga bisa rapat. Kalau kita lihat kotaknya, ini dari plastik biasa ya, plastik keras kayak gitu. Tidak terlalu bagus sih, tapi kuat. Jadi ketika kalian bawa alat bantu dengarnya, bisa dengan kotak ini, dia biar terlindung dengan aman. Misal taruh tas, misal ketindih apa-apa, dia alat bantu dengarnya masih aman. Di dalam boxnya ini ada tulisan Cybersonic. Oke, warna hitam ya tulisannya juga. Oke, langsung aja kita buka kotaknya. Kayak gini. Di dalamnya ada alat bantu dengarnya. Ada baterainya juga 3. Tapi ternyata baterainya, lihat ini, tidak terlalu bagus ya, udah berkarat ya. Oke, namanya juga bonus. Jadi saya sarankan ketika teman-teman beli ini, pakai aja baterai yang baru. Cuma dilihat ukurannya. Di sini tertulis LR44 ukuran baterainya. Jadi bisa dibeli di toko kalkulator atau toko jam, baterai kecil ukuran LR44. Kayak gitu, jadi baterainya cuma sebagai contoh ya. Terus kita juga dapat alat bantu dengarnya tentunya. Warnanya krem ya, warna kulit ya ini. Oke, alat bantu dengarnya kayak gini. Ini dari plastik keras, di sini dari semacam karet ya. Sini juga dari plastik keras. Terus di sini ada earbudnya. Sini ada 3 option, 1, 2, 3. Cara menggantinya cukup mudah ya. Tinggal dilepas saja kayak gini. Setelah itu kita pasangkan. Jadi ini menyesuaikan ukuran telinga teman-teman. Ketika ukurannya besar ya pakai yang besar, ketika kecil pakai yang kecil. Soalnya kenapa? Ketika tidak sesuai dengan ukuran telinga, biasanya dia akan berdenging kayak gitu. Jadi usahakan jangan sampai kekecilan. Kalau kekecilan kayak gitu. Kalau kebesaran juga nggak enak, nggak bisa masuk ke dalam telinga. Jadi suaranya tidak bisa masuk sepenuhnya ya. Di bagian sini ini ada tombol on off. Jadi ketika ke bawah kayak gini on, ketika ke atas gini off. Terus di sebelah sini ada volume control. Kalau sesuai boxnya tadi ada 6, kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 juga
sesuai dengan yang ada di dalam kotaknya, tapi sangat kecil ya tulisannya ini memang ya, hampir nggak kelihatan. Pokoknya intinya ketika ke atas kayak gini berarti dia volumenya naik, ketika ke bawah volumenya turun. Saya sarankan ketika teman-teman mau pakai ke volume 3 aja dulu. Jadi nanti ketika kurang puas tinggal dikeraskan ke volume 6, ketika terlalu keras dikecilkan aja ke volume 1. Sebelum memakai otomatis kita harus memasukkan baterainya dulu ya. Cara bukanya cukup gampang, kayak gini aja. Terus kita ambil baterainya, tadi kan kita dapat baterai 3 nih. Ya saran saya pakai baterai baru aja ya, jangan yang ini, soalnya beberapa sudah berkarat. Tapi nggak apa, ini cukup untuk ngecek aja. Caranya, baterai kan ada plus minus nih, bagian sini dan bagian sini. Bagian plusnya ini menghadap ke sini. Oke, tinggal dimasukkan aja. Setelah itu tinggal dicetekkan kayak gini. Pastikan bunyi klik. Ketika sudah bunyi klik, setelah itu berarti ini sudah bisa, tinggal ketik on. Arahkan ke sini, berarti dia udah on. Setelah itu ditempelkan di telinga, kayak gini masangnya, ini dicantolkan kayak gini, ini masuk ke telinga, dan di-adjust suaranya. Ketika ibu atau ayah kalian sudah terlalu sepuh, nggak bisa mengadjust sendiri atau mengatur volumenya, nanti bisa dibantu oleh anaknya ya, kayak gitu. Biasanya settingan volumenya tetap. Misal dia terbiasa dengan volume 4, ya seterusnya dia akan pakai volume 4, kayak gitu. Atau bisa juga ketika baterainya sudah mau habis, biasanya volumenya ditingkatkan. Soalnya ketika baterai mau habis, itu suaranya lebih kecil. Jadi fungsi alat bantu dengar ini intinya adalah mengeraskan suara dari luar. Biasanya ketika pendengarannya kurang, kan terdengar suara dari luar itu nggak terlalu keras ya. Jadi ketika pakai ini dia cukup terbantu. Kita bahas juga kelebihan dan kekurangannya. Menurut saya kekurangannya adalah bahannya tidak bagus-bagus amat ya, biasa. Jelek juga enggak, bagus juga tidak. Dari plastik biasa ada alat bantu dengar dengan kualitas yang lebih bagus tapi dengan harga yang lebih tinggi tentunya. Terus juga kualitas boxnya sebenarnya cukup kuat kok, sudah cukup. Tapi plastiknya itu plastik biasa dan kadang ditutup ini agak sulit. Jadi kita harus ngepas-ngepasin kayak gini. Tapi ketika dia udah pas, udah kok. Dia rapat juga. Kayak gitu. Terus kekurangan yang lain, kebetulan nenek saya juga pakai alat bantu dengar yang ini, itu kayak gini. Misalkan kita buka, nah di bagian dalam itu kan ada semacam untuk mengait baterai nih. Ini kadang ini terlalu menekan ke dalam. Jadi ketika udah lama pakai sekitar 1 tahun kayak gitu, ini harus dicongkel lagi biar dia bisa mengenai baterainya dan bisa berfungsi dengan normal. Itu sih. Dan tentu saja ini belum tahan air ya. Jadi ketika terkena hujan, saya sarankan dilepas saja. Atau hati-hati, biasanya orang tua kan di dalam tasnya ada minyak kayu putih kayak gitu ya. Biasanya tumpah dan mengenai ini dan ininya bisa rusak. Tapi dari kekurangan dan kelebihannya, mengingat harganya sekitar 100 ribuan ya, ini sangat worth it untuk dibeli menurut saya. Soalnya apa? Ketika kita check up di dokter misalnya, atau kita cek di apotek kayak gitu, alat bantu dengar yang khusus didesain untuk 1 orang itu harganya bisa jutaan. Padahal ini cuma 100 ribuan aja. Dan saran saya ketika mau beli ini juga datang aja ke toko atau ke penjualnya langsung, jadi bisa langsung dicoba. Usahakan cari penjual yang punya lebih dari 1 model, jadi nanti orang tua kalian bisa menyesuaikan. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin menimbangnya dan mengukurnya seberapa besar sih, jadi nanti teman-teman bisa mengira-ngira. Saya punya timbangan di sini, kita cek ya. Alat bantu dengarnya aja itu beratnya adalah 11 gram. Jelas ya, 11 gram. Tapi ketika dengan penyimpanannya, soalnya ketika bawa kemana-mana kan pakai penyimpanannya. Oke, ketika dengan penyimpanannya beserta baterai, kita cek. Maaf, agak sulit bukanya. Ini tekan, terus ini juga tekan, gini. Itu kita masukkan. Kita cek. Nah, pastikan rapat ya pinggir-pinggirnya. Nah.
ternyata beratnya 47 gram. Lumayan ringan sih. Kebetulan saya punya headset Bluetooth yang seperti alat bantu dengar ini beratnya 76 gram. Jadi ini lebih ringan daripada headset. Jadi gitu aja. Ketika teman-teman ada pertanyaan tentang alat bantu dengar ini, jangan sungkan-sungkan tulis saja di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.